Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Swastiastu. Kembali lagi di channel gua. Kali ini gua akan menceritakan alur film dengan judul The Blue Lagoon. Bagaimana keseruan filmnya? Check it out. Oke, film dimulai dengan diperlihatkan dua orang anak kecil yang sedang duduk di atas kapal. Anak ini bernama Richard dan Emmeline. Mereka berdua ini masih saudara sepupu kandung, dan ayah mereka yang bernama Arthur. Di sini ayah mereka menyuruh mereka turun dari kapal karena ditakutkan mereka jatuh ke lautan. Arthur berniat mengajak mereka berdua untuk pindah ke San Francisco karena ibu mereka telah meninggal. Karena kedua anak ini bosan, mereka pun masuk ke dalam ruangan kamar yang dimiliki oleh kapten mereka yang bernama Paddy. Mereka berdua pun menemukan foto pria dewasa milik Paddy. Sontak Paddy pun langsung memarahi mereka berdua. Namun Emmeline berusaha membela dengan menggigit tangan Paddy. Tiba-tiba kebakaran pun terjadi di kapal itu. Hal itu membuat semua orang panik dan penumpang terpaksa dievakuasi. Richard dan Emmeline terpaksa diturunkan menggunakan skoci oleh Paddy. Karena kebakaran itu, ayah mereka pun terpisah dengan mereka. Ayah mereka menaiki skoci lain. Skoci kedua bocah ini akhirnya terpisah dengan skoci penumpang lain. Kemudian kapal yang ditumpangi pertamanya akhirnya meledak. Dan mereka berdua pun akhirnya hanya bisa berdoa untuk keselamatan ayah mereka dan mereka berdua. Keesokan harinya, Emmeline pun terbangun karena teriknya sinar matahari. Di saat bersamaan, mereka pun melihat ada sebuah pulau dan mereka pun langsung menuju ke pulau tersebut. Sesampainya di pulau tersebut, Paddy pun langsung berlarian masuk ke dalam pulau tersebut, diikuti oleh kedua bocah itu. Di dalam pulau, mereka menemukan sumber air bersih. Saat Richard berenang, Paddy pun melempar buah pisang, kemudian ditangkap juga oleh Emmeline. Di saat yang bersamaan, Emmeline menemukan sebuah drum yang terbengkalai. Kemudian Paddy mengeceknya dan isinya ternyata sebuah ram. Smells like the captain's breath. Pada saat itu juga Richard memberikan Paddy sebuah tengkorak. Sontak si Paddy langsung ketakutan dan mengajak mereka keluar dari air tersebut. Sampainya di luar, mereka melihat kapal lain, namun tidak ada kapal satupun yang melintas di lautan tersebut. Kemudian terlihat si Emmeline yang sedang makan buah. Sontak si Paddy langsung menghentikan Emmeline yang sedang makan buah tersebut karena Paddy mengatakan buah itu sangat beracun. Berries, you go to sleep, you'll never wake up again. Well, just leave them berries alone. Come on. You don't better when you have a bath, do you? See a ship. We'll run down quick when you light the signal fire. Terlihat juga Paddy mengajarkan Richard cara menyimpulkan tali untuk memancing dan mengajarkan Richard cara membuat gubuk kecil. You shove that round under there. Paddy juga mengajarkan mereka tentang membuat tanda di pohon. Pada suatu malam, Paddy pun berjalan-jalan di dalam pulau tersebut sambil meminum ram yang mereka temukan kemarin. Di dalam pulau tersebut, Paddy menemukan sebuah batu yang di atas batu tersebut ada sebuah daging yang dilumuri darah. Diduga batu tersebut tempat persembahan. Setelah melihat itu, Paddy pun menyuruh Richard untuk tidak pergi ke sisi lain dari pulau tersebut. Paddy pun menakut-nakuti Richard dan Emmeline dengan cara mengatakan bahwa ada hantu yang memakan manusia di sisi lain dari pulau tersebut. Suatu malam, Paddy pun menghibur anak-anak tersebut dengan melakukan tarian dansa. Hingga Paddy tertidur karena meminum ram yang diminumnya kemarin. Karena melihat Paddy tertidur, mereka pun ikut tertidur. Kemudian si Paddy pun berenang ke tengah lautan. Saat mereka terbangun, mereka sadar bahwa Paddy telah
tidak ada di gubuk tersebut. Kemudian mereka melihat Paddy tertidur di atas batu karang. Kemudian mereka berdua pun menjemput Paddy menggunakan sekoci yang mereka punya. Dan mereka pun mengetahui bahwa Paddy sudah meninggal dan si Emmeline pun jatuh pingsan. Kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan Paddy dan kembali ke gubuk. We'll be alright. Take me away from this place. Karena ketakutan, mereka berdua pun pergi meninggalkan pulau tersebut dan jasad si Paddy. Tak jauh kemudian mereka pun menemukan sebuah pulau dan awal perkembangbiakan pun dimulai. Sampainya di pulau tersebut, mereka langsung membuat gubuk dan memancing ikan bersama. Mereka berdua pun menghabiskan hari-hari mereka di pulau tersebut. Bertahun-tahun berlalu, kini mereka berdua pun sudah tumbuh dan beranjak dewasa. Dan di sini mereka pun sudah mulai mengenal yang namanya batang tumpul dan apem dembem. Anjay. Kemudian Richard mencoba membangunkan Emmeline yang sedang tertidur dan mengeprengnya bahwa ada hewan buas datang ke gubuknya. Kemudian Richard pun memberi kejutan kepada Emmeline, tapi Emmeline mengatakan bahwa dia lagi berada di fase emosionalnya karena baru pertama kali Emmeline merasakan bahwa dia sangat emosional. Emmeline berkata bahwa dia selalu memikirkan Richard. Kemudian Richard pun bertanya, apa maksud dari perkataanmu itu? Emmeline pun hanya bisa geleng-geleng kepala dan kemudian mencium Richard dan berterima kasih atas kejutannya. Pada saat berenang, Emmeline dikejutkan dengan adanya darah di air. Sontak Emmeline langsung memanggil nama Richard dan Richard pun langsung pergi menemui Emmeline. Pada saat sampai di situ, Emmeline pun langsung berkata, aku tidak apa-apa. Dan Emmeline pun menyuruh Richard pergi. Pada saat Richard membuat rakit, Emmeline terus memandangi tubuh Richard. Di sini, Emmeline mulai tertarik pada tubuh laki-laki. Pada saat makan malam, Richard pun terlihat melamun dan Emmeline pun mencoba untuk menghiburnya dengan menggelitik bagian pinggangnya. Keesokan paginya, pada saat hujan deras, mereka berdua pun berteduh di gubuk mereka. Pada saat itu, Richard pun memainkan musik yang dia tahu. Dan Emmeline tidak sengaja mengganggu Richard dan mereka pun kejar-kejaran. Dan kemudian si Emmeline pun ingin menjelajahi pulau tersebut. Di dalam pulau tersebut, ia menemukan sebuah patung batu. Di patung batu tersebut masih ada saus yang berceceran. Sontak Emmeline langsung ketakutan dan pergi memberitahukan Richard bahwa apa yang dikatakan Paddy tentang hantu atau boogeyman tersebut benar. Sontak Richard pun akhirnya memarahi Emmeline karena Emmeline sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Paddy. Keesokan paginya, Richard terlihat seperti tidak peduli lagi dengan Emmeline. Richard pun segera pergi. Pada saat Emmeline mencari Richard, Richard terlihat seperti sedang olahraga jari di atas batu karang. Dan pada saat itu juga Richard melihat ada kapal yang datang. Namun pada saat Richard ingin menyalakan api sinyal, kapal itu keburu pergi jauh. Dan pada saat Richard kembali ke gubuk, Richard melihat Emmeline yang santai dan tidak menyalakan sinyal apapun kepada kapal tersebut. Di sini Richard sangat marah dan ingin pergi jauh meninggalkan Emmeline. Kemudian Richard pun pergi meninggalkan Emmeline dengan rakit buatannya. Sesampai di tengah laut, ternyata rakit yang dinaiki Richard tersebut rusak. Si Emmeline pun hanya bisa tertawa melihat lelaki tersebut. Richard pun kembali ke tepi pantai dengan keadaan dan remut wajah yang sangat marah. Setelah itu, Richard pun mengusir Emmeline dari gubuk yang telah dibangunnya. My hut, I built it. I don't ever want to see you again. Beberapa hari berlalu, terlihat Emmeline yang tersiksa tinggal di luar gubuk. Sedangkan si Richard tertawa melihat Emmeline yang begitu sengsara yang tinggal di luar gubuk.
Suatu hari, Emmeline tidak sengaja jalan-jalan di tepi pantai dan menginjak ikan beracun. Kemudian Emmeline pun jatuh sakit. Richard yang sadar akan hal itu langsung melihat keadaan si Emmeline. Dan Emmeline pun meminta kepada Richard untuk membawa dirinya ke patung batu yang dilihatnya kemarin. Richard pun langsung memenuhi permintaan Emmeline dan membawanya ke patung batu tersebut. Sampainya di patung batu tersebut, Richard pun langsung menempatkan Emmeline di atas patung batu tersebut dan sambil memohon agar Emmeline disembuhkan dan berjanji tidak akan saling marahan, dan mereka pun akhirnya saling memaafkan. Dan keajaiban pun terjadi, Emmeline pun sembuh dari lukanya tersebut. Dan setelah kejadian itu, ikatan cinta di antara mereka berdua pun semakin erat. Keesokan harinya terlihat mereka berdua pun sudah bisa berenang bersama. Keesokan harinya, pada saat mereka berdua makan bersama, mereka pun sadar akan perubahan fisik dari tubuhnya, dan mereka berdua pun akhirnya mulai melakukan pergenyotan bersama. Anjay, asik lolin nih. Akhirnya hari demi hari pun mereka lewati berdua. Mereka tampak senang dan bahagia hidup seperti ini. Suatu malam, pada saat Richard ingin minta jatah, Emmeline pun menolaknya dan berkata dia sedang enak badan. Dan pada suatu ketika, Emmeline pun menyuruh Richard untuk menyentuh perutnya kalau dalam perutnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Di sini mereka tidak menyadari bahwa Emmeline sedang hamil. Suatu ketika, pada saat Richard bangun dari tidurnya, Richard tidak melihat Emmeline. Kemudian Richard pun bergegas mencari Emmeline masuk ke dalam hutan. Dan tiba-tiba Richard pun melihat ada sekelompok warga pribumi yang sedang melakukan persembahan. Dan persembahan tersebut adalah persembahan manusia. Sontak Richard pun langsung pergi dan berlari meninggalkan persembahan tersebut. Pada saat mencari Emmeline, tiba-tiba Richard mendengar teriakan Emmeline di tengah-tengah hutan. Dan Richard pun sesegera mungkin mencari Emmeline. Dan Richard pun menemukan Emmeline yang sedang merintih kesakitan. Rupanya Emmeline sedang ingin melahirkan bayi yang ada dalam perutnya. Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut diberi nama Paddy. Karena dahulu Paddy adalah penyelamat mereka berdua pada saat kapal mereka terbakar. Kemudian mereka berdua pun sangat-sangat menyayangi dan merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Kemudian Emmeline dan Richard mengajarkan Paddy cara memancing, berenang, dan bertahan hidup. Suatu hari, pada saat mereka bertiga bermain di pinggir pantai, mereka melihat kapal yang melintas. Ternyata, kapal tersebut milik ayah mereka, yaitu Arthur. Dan mereka pun tidak mau memanggil kapal tersebut karena mereka menganggap sudah nyaman tinggal bersama di pulau tersebut. Si Arthur pun melihat dari teleskop dan berfirasat bahwa itu bukan anaknya yang dicari. Arthur pun kemudian pergi bersama dengan rekan-rekannya, meninggalkan mereka bertiga. Suatu ketika mereka bertiga pun berniat untuk kembali ke pulau awal tempat Richard dan Emmeline dan Om Paddy terdampar. Mereka pun akhirnya pergi ke pulau awal tersebut. Sampainya di pulau awal tersebut, Emmeline masih mempunyai firasat ragu terhadap pulau tersebut karena dia masih trauma. Kemudian yang masuk ke dalam pulau tersebut adalah Richard sambil mencari buah-buahan yang bisa dijadikan persediaan makanan. Dan terlihat anak dari si Richard dan si Emmeline yang memetik buah beri beracun tersebut. Akibat tertidur, mereka pun akhirnya terseret jauh ke dalam lautan. Kemudian si Paddy, anak dari Emmeline dan Richard, menjatuhkan dayung yang mereka miliki. Kemudian Emmeline pun berteriak memanggil nama Richard dan Richard pun mendengarnya. Kemudian Richard pun langsung menolong mereka.
Tanpa diketahui, ada seekor hiu yang mengejar si Richard. Kemudian si Emmeline pun melempar hiu tersebut dengan dayungnya. Sekarang mereka pun tidak bisa mendayung perahu sejauh mungkin karena dayung mereka hanyut di bawah arus tengah lautan. Mereka pun akhirnya tertidur di atas perahu. Pada saat mereka tertidur, mereka tidak sadar bahwa anak mereka si Paddy memakan buah beri yang dipetiknya tadi. Pada saat Richard dan Emmeline terbangun, mereka mencoba menghentikan si Paddy, namun sudah terlambat. Si Paddy sudah menelan dan memakan sebagian dari buah beri tersebut. Karena Richard dan si Emmeline tidak mempunyai pilihan lain, mereka pun akhirnya memakan buah tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa putra mereka. Setelah memakan buah beri tersebut, mereka pun akhirnya tertidur. Tidak lama kemudian, kapal ayah mereka si Arthur akhirnya menemukan sekoci mereka. Kemudian para anak buah kapal pun meriksa keadaan si Richard dan si Emmeline. Dan ternyata kapten kapal tersebut memeriksa keadaan si Richard bahwa mereka bertiga masih hidup. Dan ternyata buah beri yang mereka makan itu tersebut tidak beracun, hanya membuat mereka tertidur saja. Akhirnya mereka bertiga pun dibawa pulang bersama kapal Arthur. Akhir cerita, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.